Halo semuanya, selamat datang di channel Autotune Indonesia. Kembali lagi di segmen Mopcast Pilihan, segmen yang mengulas mobil bekas berkualitas versi Autotune Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan mereview satu unit mobil yang ada di belakang saya ini. Memiliki julukan Rajanya Diesel. Nah, pasti di antara kalian nih udah nggak asing lagi ya sama mobil legend satu ini nih. Nah, seperti apa detailnya? Nanti kita lihat sama-sama ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Autotune Indonesia bagi Anda yang belum subscribe. Bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di autotune.id. Nah, ini dia Isuzu Panther Touring tahun 2002 yang akan kita review di video kali ini. Dan ini merupakan Panther Touring generasi pertama ya, atau versi yang sebelum facelift. Terlihat dari bentuk headlamp dan grillnya yang masih model pipih. Berbeda dengan versi yang faceliftnya. Dia sudah menggunakan model yang lebih membesar ya, untuk bagian headlamp dan bagian grillnya. Dan bisa dibilang ini juga tipe tertinggi ya dari Panther Capsule. Karena dia berbeda dengan versi yang biasanya ya, yang seri LS, LM ya, atau LV ya. Dia memiliki ground clearance lebih tinggi, ban lebih besar, dan memiliki over fender di sekeliling bodi. Dan kalau kalian lihat-lihat nih ya, modelnya nih ya. Kalau kalian ingat-ingat nih, kayaknya dia punya kembaran nih ya. Nah, betul. Mobil ini punya kembaran, yaitu Chevrolet Tavera ya namanya. Jadi dia modelnya sama seperti Panther Touring ini, tapi menggunakan mesin bensin ya. Kalau saya nggak salah itu 2200 cc, mesinnya mesin bensin. Nah, jadi buat kalian nih yang lagi nyari Panther Touring yang seperti ini ya modelnya, second, tapi agak kurang suka nih dengan mesinnya yang diesel, mungkin bisa pilih si Chevrolet Tavera itu ya sebagai alternatif lainnya. Sebenarnya untuk Panther Touring ini di generasi Panther kotak pun dia sudah ada ya. Tapi namanya itu bukan Panther Touring, tapi Panther High Sporty. Nah, itu dia konsepnya sama seperti si Touring ini ya, memiliki ban besar, over fender yang tebal, dan ground clearance yang lebih tinggi. Jadi buat kalian juga nih kalau misalkan nyari Panther Touring yang seperti ini, misalkan harganya masih agak sedikit kemahalan, tapi pengen mobil yang diesel tapi ground clearance-nya tinggi dan modelnya mirip-mirip sama Touring, sama seperti Touring ini, mungkin bisa pilih Panther yang High Sporty ya. Kalau nggak salah itu yang tahun 97 seperti itu ya, 97-98 ya. Dia generasinya Panther kotak, facelift ya seperti itu. Yuk sekarang kita langsung lihat detailnya ya dari mobil ini seperti apa. Dia headlampnya menggunakan kristal multi reflektor halogen. Jadi semua lampunya masih menggunakan bohlam halogen biasa, baik lampu sen, lampu senja, dan lampu utamanya. Kemudian pada grillnya modelnya seperti ini ya. Dia memang minim chrome untuk Panther Touring ini. Dia chrome itu hanya ada di tulisan emblem Isuzu-nya aja nih ya. Selebihnya dia sewarna bodi nih untuk grillnya. Nah, kemudian pada bagian bumper nih, dia sudah ada tanduk di bumper. Nah, ini juga yang menjadi kelebihan dari Panther Touring generasi pertama atau yang awal-awal ya, seperti ini. Dia masih memiliki tanduk bumper seperti ini nih. Ini yang bikin gagah nih. Karena di varian facelift atau setelahnya itu dia udah nggak ada nih, jadi polos aja. Itu menurut saya kurang gagah ya jadinya ya, bukan kayak Panther Touring gitu ya. Kemudian juga pada bagian bumper dia sudah dilengkapi dengan fog lamp. Fog lampnya ini kristal multi reflektor halogen. Dia masih menggunakan halogen untuk bohlamnya. Dan ukurannya juga lumayan besar nih untuk sebuah fog lamp ya. Kemudian juga kalau misalkan di kamera kelihatan, ini dia warnanya two tone ya. Nah, ini memang originalnya, aslinya dari pabrik seperti ini. Memang untuk Panther Touring memang dia two tone warnanya. Tetapi untuk Panther Touring yang facelift ya atau Grand Touring itu rata-rata dia sudah kembali menjadi satu warna tuh. Sayang banget ya, padahal lebih keren seperti ini, dual tone seperti ini ya. Kita lanjut lagi ke bagian mesinnya nih. Nah, di sini kita lihat ya, mesinnya sendiri dia berkode 4JA1 diesel turbo ya, turbo diesel 2500 cc, dan mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum itu sekitar 80 PS di 3500 rpm, dan torsi maksimum itu sekitar 19,5 kgm di 1000
800 rpm. Kemudian kita lihat ya, untuk ruang mesinnya di sini dia belum dicat warna body nih, ini masih warna dasar ya. Begitupun kap mesinnya dia masih warna dasar, tetapi di bagian kap mesin dia sudah ada peredam nih, peredam karpet ya seperti ini. Ini original nih, bawaan dari pabriknya seperti ini. Nah, ini buat kalian nih yang lagi pengen nyari mobil diesel second ya, perlu dicermati juga nih. Karena beberapa kejadian tuh sering terjadi ya di mobil diesel ya, yaitu kejadian atau gejala ngobos. Jadi ngobos itu gejala dia keluar asap dari tutup pengisian oli dan dipstick oli. Nah, itu biasanya itu disebabkan karena ring sehernya udah aus atau linernya atau sehernya dia udah baret. Jadi buat kalian kalau pengen nyari mobil diesel bekas, dicek dulu nih tutup olinya, coba dibuka sembari mesinnya dinyalain ya. Kalau misalkan nggak ada asap itu berarti aman. Tapi kalau misalkan ada asap, nah itu perlu pertimbangan lagi tuh, karena membutuhkan budget lebih lagi tuh untuk reparasinya ya atau betulinnya. Nah, kemudian juga bagi pemilik mobil diesel nih ya, kalian yang pemilik mobil diesel nih perlu diwaspadai juga gejala runaway. Jadi gejala runaway itu situasi di mana RPM mobil itu tiba-tiba meninggi dengan sendirinya tanpa bisa dikontrol. Walaupun kalian melepas kunci sekalipun ya, itu dia mesinnya akan tetap bunyi tuh, akan tetap ngeraung dan mengeluarkan asap putih yang sangat tebal di bagian belakangnya, seperti kebakaran gitu ya. Nah, bagi pemilik diesel jangan panik nih, atau istilahnya kalian harus siap lah ya dengan kondisi seperti itu. Kalau misalkan sewaktu-waktu mesin kalian atau mobil kalian mengalami gejala seperti itu ya di jalan. Yang pertama itu jangan panik kuncinya. Yang kedua itu mungkin solusi ini bisa kalian coba gitu ya, dengan cara menutup saluran dari udara atau filter udara. Jadi intinya filter udara atau saluran udara itu kalian sumpel supaya tidak ada udara yang mengalir masuk ke dalam intake ya, ke dalam saluran filter udara seperti itu. Nah, kalau misalkan di Panther Touring seperti ini atau Panther ya, Panther lah ya, dia bisa dilakukan dengan cara membalik si filter udaranya. Karena di Panther itu filter udaranya pada bagian belakangnya ya, itu dia solid, nggak bolong. Nah, tapi dengan catatan si filternya itu harus masih ada karetnya di sekelilingnya. Itu tinggal kalian balik, masangnya ya, tinggal kalian balik, pasang lagi terus tutup. Nah, itu mudah-mudahan bisa berhenti mesinnya seperti itu ya. Atau kalau misalkan kalian di filternya sudah nggak ada karetnya, atau mobil kalian bukan mobil Panther gitu ya, nah itu mungkin bisa cari cara yang tadi, disumpal. Disumpalnya kalau bisa menggunakan karet ya, sesuatu yang berbahan karet. Misalkan kayak sendal jepit seperti itu ya. Tinggal kalian tutup aja itu. Karena memang untuk gejala runaway itu sebenarnya dia bukan solar juga yang terbakar ya, melainkan oli. Kondisi itu memerlukan udara kan ya untuk dia bisa menyalakan mesin. Nah, dengan cara udaranya kita tutup, nah itu mudah-mudahan dia sudah tidak bisa menyalakan mesin ya, otomatis mesinnya menjadi mati seperti itu. Dan ini kan unit yang kita review ini dia sudah menggunakan turbo ya, dieselnya ya. Nah, ini juga sedikit informasi aja nih, saran nih buat kalian nih pemilik mobil diesel juga yang turbo ya, yang udah turbo ya catatannya. Itu kalau bisa memasang turbo timer nih, atau setidaknya kalian ketika habis menjalankan mobilnya atau menyalakan mobilnya itu jangan langsung dimatiin kunci kontaknya ya. Tunggu misalkan ya 10 detik, 15 detik lah baru dimatiin ya. Nah, itu tujuannya agar si turbonya ini awet dia, karena dia dari kondisi panas gitu ya kan, nggak langsung mati gitu ya, jadi lebih awet nih kondisi dari turbonya. Apabila kalian pelupa, nah itu diwajibkan banget tuh masang turbo timer ya, seperti di mobil yang kita review di episode kali ini nih. Ini dia udah pakai turbo timer, jadi ketika mesin nyala, abis pergi gitu misalkan ya, abis jalan, kita matiin kontaknya, kita cabut kuncinya, dia masih hidup mesinnya. Nah, itu gunanya untuk mendinginkan beberapa detik lah si turbonya supaya turbonya awet. Ya, kita lihat dulu nih untuk velg dan bannya. Di sini dia untuk model velgnya seperti ini, originalnya untuk Panther Touring yang awal-awal ini ya. Di sini untuk velgnya dia palang 5, finishing silver, dan ini model originalnya seperti ini. Kemudian di sini dia menggunakan ban profilnya 235/70 R15. Bannya sendiri dari Dweller Bridgestone ya.
Bridgestone Dweller nih. Dan ini juga yang menjadi ciri khas dari Panther Touring karena dia memiliki ban yang sangat besar dibandingkan versi Panther yang biasanya ya, atau misalkan Panther LV, LM, LS gitu ya. Kemudian untuk sistem pengeremannya, untuk depan ini dia sudah menggunakan cakram ya, tapi untuk di bagian belakang dia masih menggunakan tromol untuk pengeremannya. Dan untuk fitur pengeremannya sendiri dia masih konvensional ya, dia belum ada ABS-nya seperti itu. Kemudian di bagian ban, di sini dia ada over fender yang cukup tebal ya di sekeliling bodi nih ya. Kemudian di sini di bagian bawahnya juga dia sudah dilengkapi dengan footstep. Nah ini footstepnya juga original ya, bukan variasi. Memang dia bawaan dari Panther Touring seperti ini. Untuk spionnya sendiri, di sini dia aslinya atau originalnya itu dia berwarna hitam. Tapi ini sepertinya sudah di cover chrome nih sama pemiliknya ya. Dan untuk fiturnya sendiri dia sudah electric mirror ya, walaupun dia belum electric retract. Kemudian di bagian sini, di bagian bawah sini dia ada emblem Panther ya. Dan ini original juga, bawaan dari pabriknya. Nah ini handle pintunya dia model cungkil seperti ini. Dan ini sudah dikasih cover chrome ya, lagi-lagi ya. Karena dia originalnya berwarna hitam, warna dasar plastik. Di sini juga sudah di blackout pilar seperti ini. Ini memang originalnya seperti ini. Ini merupakan perpaduan dual tone ya, warna abu-abu dan apa nih, silver atau agak seperti kecoklatan ya silvernya ya. Dan ini bisa dibilang warna yang paling oke nih di Panther Touring ya. Karena dia ada dua warna lainnya, yaitu biru, atasnya biru, bawahnya seperti ini. Dan juga ada yang atasnya coklat tua, bawahnya seperti ini. Kalau menurut saya sih warna ini ya yang paling manis nih, paling oke nih. Nah kemudian kita lihat ya untuk kaca baris ketiganya nih dari Panther Touring ya. Dia masih menggunakan karet seperti ini di bagian luarnya. Dan kacanya fix, nggak bisa dibuka ya, nggak kayak Kijang ya seperti itu ya. Kalau Kijang kan walaupun dikit dia masih bisa dibuka ya, tapi ini dia fix. Kemudian ini juga variasi nih ya dari pemiliknya ya, aslinya ini nggak ada cover tutup tangki. Di sini dia ada mud flapnya nih, yang lumayan lebar nih ya. Nah ini juga original ya, bawaan dari pabriknya seperti ini untuk mud flapnya. Kemudian kalau kita lihat ya pada bagian atas ini nih, di atas ini dia ada roof rail. Nah ini tambahan nih roof railnya ya, karena dia originalnya polos, nggak ada roof railnya. Ini udah ditambahin sama pemiliknya. Nah di sini dia ada spoiler dengan high mount stop lamp. Nah ini juga sepertinya kalau dulu ini ada aksesoris genuine ya, ada juga variasi ya atau aftermarketnya nih. Karena dia aslinya dia polos, nggak ada spoilernya seperti ini. Kemudian di sini untuk kaca belakangnya dia polos, tidak ada rear defogger, tetapi dia ada wiper belakangnya nih yang di sini ya. Dan untuk Panther Touring ini dia ban serepnya model konde ya. Nah ini hardcovernya ini sepertinya kepunyaan Grand Touring ya, atau kepunyaan Panther Touring yang lebih muda tahunnya ya. Karena untuk originalnya itu dia Touring aja nih, dia nggak ada Grandnya ya. Untuk si tutup cover bannya ini seperti ini. Dan di sini dia ada handle pintunya. Dan di bagian atas ini dia ada emblem Isuzu dan di bawahnya ada emblem Touring. Dan ini original ya, peletakan originalnya seperti ini untuk emblemnya. Dan di sini ada besi ya. Ini dia tambahan nih dari pemiliknya karena dia originalnya belum ada, polos saja seperti itu. Kemudian kita lihat ya untuk stop lampnya, dia modelnya ini kristal multi reflektor ya, tetapi dia masih menggunakan bohlam semua nih untuk lampu sen, lampu rem dan lampu mundurnya. Nah ini juga berbeda nih dengan versi yang biasanya ya, atau versi yang Panther Capsule yang awal itu dia masih Mika buram biasa, belum kristal multi reflektor seperti ini. Dia Mika buram, sennya berwarna orange ya seperti itu. Nah ini door trimnya dia modelnya seperti ini, originalnya. Dia masih ada bahan fabriknya di bagian sini. Dan ini bahan fabriknya original ya. Untuk Panther Touring tahun 2002 seperti ini motifnya. Dia agak ke biru-biruan, ada abu-abunya juga ya seperti ini. Kemudian di bagian sini dia ada tweeter dan ini handle-nya modelnya seperti ini. Kemudian di bagian power window dia 4 sisi sudah power window, auto hanya sisi pengemudi. Dan di sini dia ada tombol window lock-nya. Kemudian di bagian bawah dia ada door pocket dan speaker. Seperti ini ya, dia hard plastik. Bisa dibilang untuk first impressionnya tinggi. Yang saya rasakan ketika masuk ke mobil ini tinggi. Posisi duduknya tuh tinggi ya. Joknya dia mirip-mirip Kijang gitu ya, jadi agak tinggi gitu ya dari bagian decknya ini. Dan untuk joknya sendiri ini juga masih original. Info dari pemiliknya ini hanya di cover nih. Untuk bagian dalamnya dia fabriknya masih asli ya. Motifnya seperti di door trim untuk joknya. Dan untuk joknya sendiri pengaturannya itu dia ada reclining dan sliding ya. Dia belum ada head adjusternya nih. Nah kemudian untuk sisi safety ya dari Panther Touring ini dia memang bisa dibilang minim untuk safety. Dia hanya ada seat belt aja nih ya
Ini seatbeltnya sudah retract juga, tapi dia belum bisa diatur tinggi rendahnya. Di sini setirnya dia modelnya seperti ini, dia model 4 palang ya. Dan di tengah sini ada emboss Isuzu dan tidak ada aksen chrome sama sekali ya. Tapi ini justru keren nih. Untuk pengaturan setirnya sendiri dia masih fix, belum bisa diatur tilt maupun teleskopik. Kemudian kita lihat di bagian sebelah kiri saya, di sini dia ada tuas wiper. Tuas wipernya di sini dia sudah intermittent ya, walaupun belum bisa diatur interval waktunya. Kemudian di sebelah sini dia ada saklar untuk lampu utama dan sen ya. Tetapi untuk fog lamp dia terpisah saklarnya ya, tidak menyatu dengan si saklar ini. Dan di sini kita lihat ya, untuk bagian speedometernya dia semuanya masih analog nih, tapi dia kerennya odometernya tuh dia sudah digital nih di bagian bawah sini ya. Dan modelnya juga masih kayak Panther yang dulu ya, Panther kotak nih ya. Kemudian kita lihat nih ya, untuk pengaturan odometernya nih dia ada apa aja. Di sini ada odo, kemudian ada trip A, kemudian ada trip B. Dan balik lagi ke odo ya, memang masih minimalis nih ya untuk Panther ini. Kemudian kita bergeser lagi ke sebelah sini ya, bagian dashboard nih. Di sini dia ada tombol untuk fog lamp-nya. Yang tadi saya bilang dia terpisah, tombol fog lamp-nya sendiri. Kemudian di bagian sini dia ada tombol untuk electric mirror-nya. Dan di bawahnya ada indikator alarm, dan di bagian bawahnya lagi ada kisi-kisi AC-nya. Dia masih seperti ini ya, kisi-kisinya model kotak ya, minimalis. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini dia ada cuknya nih. Lalu di bagian paling bawahnya lagi dia ada knob untuk membuka kap mesin bagian depan. Dia ada head unitnya. Head unitnya dia memang single din ya. Sepertinya ini sudah di-upgrade sama pemiliknya, karena kalau nggak salah itu dia originalnya masih single din kaset ya. Tapi ini dia sudah di-upgrade menjadi CD ya. Di sini dia ada jam digital. Ini memiliki tempat khusus ya. Ini saya suka nih. Kemudian di bawahnya lagi dia ada tombol untuk wiper belakang dan air wiper belakang ya. Jadi dia terpisah nih untuk mengaktifkannya. Kemudian di bawahnya lagi dia ada tombol hazard, dan ini tombolnya tebel-tebel ya. Kemudian kita bergeser ke sampingnya lagi, dia ada kisi-kisi AC-nya, modelnya masih kotak ya, masih minimalis seperti ini. Dan di bawahnya dia ada pengaturan AC-nya. Nah ini juga legend nih, pengaturan AC Panther ya. Dia masih sistem geser dan hanya ada pengaturan speed fan sampai 3. Dan ada pengaturan suhunya, cuman itu aja ya. Kemudian di sini di bagian bawahnya lagi dia ada asbak nih ya. Di bagian sini asbak, dan di sebelah sini seharusnya ini soket lighter. Ya, tapi ini sedang difungsikan sebagai charger ya, atau power outlet nih seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi dia ada tempat penyimpanan terbuka, dan bisa dibilang untuk di Panther ini dia akomodasi lacinya lumayan banyak dan lumayan fungsional ya. Selain di sini dan di bawahnya lagi dia masih ada nih tempat penyimpanan terbuka lagi seperti ini ya. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada sistem transmisinya. Nah ini yang kita review ini transmisi manual ya, karena memang untuk Panther Touring sendiri dia tersedia 2 transmisi ya. Untuk Panther Touring yang awal-awal ini dia ada manual dan ada automatic transmission. Nah, tapi sih kebanyakan itu orang lebih suka yang versi manualnya ya ketimbang versi otomatiknya gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngejar nyamannya, mungkin bisa kalian pilih versi yang otomatiknya. Tapi kalau mau ngejar bandelnya atau satset-satsetnya, mungkin yang ini nih, yang manual seperti ini ya. Ini mirip-mirip sama Kijang juga nih ya, tuasnya panjang seperti ini. Dan di bagian bawahnya sini besar seperti ini ya untuk Panther Touring ini. Kemudian di bagian belakangnya lagi dia ada akomodasi 2 buah cup holder ya di bagian sini, dan di sebelahnya dia ada rem tangannya atau parking brake-nya, modelnya mekanisme seperti ini. Kemudian di belakangnya cup holder dia ada tempat penyimpanan terbuka lagi nih ya. Nah itu yang tadi saya bilang akomodasinya lumayan banyak nih di Panther ini ya. Nah ini juga dia ada akomodasi tempat penyimpanan terbuka nih ya di bagian sini nih, yang lumayan dalam ya. Ini juga fungsional. Dan di sampingnya dia ada kisi-kisi AC-nya, model kotak ya. Dan di bagian bawahnya di sini dia ada laci dashboardnya. Dan sudah ada kuncinya nih untuk laci dashboardnya. Di sini dia ada hand gripnya nih, dia model fix ya, seperti ini. Nah kemudian di bagian atas penumpang depan dia sudah ada sun visornya nih, tetapi dia belum dilengkapi dengan vanity mirror ataupun lampu ya. Kemudian di bagian pengemudi dia juga sudah ada sun visornya nih, tapi sama ya, masih belum ada vanity mirror ataupun card holder nih. Di bagian sini dia masih polos saja. Kemudian kita lihat ya, di sini juga sudah ada kaca tengahnya. Dia modelnya masih day night view biasa ya, manual nih, belum auto dimming nih. Pengaturannya ada di bawah sini. Nah ini bagian plafonnya dia masih menggunakan model gantung seperti ini ya. Nah ini juga memiliki keuntungan nih untuk plafon model gantung ya. Yang pertama itu keuntungannya dia mudah dibersihkan ya. Karena kalau model yang tertanam gitu kan biasanya fabric ya. Nah itu sulit sekali tuh kalau udah kotor ya bersihinnya tuh, mesti ke salon tuh ya. Kalau misalkan kita salah bersihinnya tuh bisa
bisa baret gitu ya, bisa rusak fabriknya atau bahan bludruknya seperti itu. Tapi kalau yang ini cukup dilap aja nih sama kain basah dan sabun ya. Tapi ada juga nih kelemahannya untuk plafon gantung seperti ini. Misalkan kalian perokok gitu ya, atau misalkan anak kalian lagi megang benda sesuatu yang tajam gitu ya, tiba-tiba ketusuk bagian sininya, ini bisa bolong nih. Nah, sekarang kita bergeser lagi nih ke bagian baris keduanya ya, seperti apa nih? Kita lihat dulu. Nah, di sini dia untuk door trimnya layoutnya masih sama seperti di depan tadi ya. Dia masih hard plastik nih bahannya, dan di bagian bawahnya masih ada bahan fabric yang lumayan besar, dan ini original masih bahan fabricnya. Kemudian di bagian sini dia ada power window-nya ya, yang sejajar dengan armrest di sini. Dan di bagian bawah sini dia polos, dia nggak ada akomodasi apa-apa ya, ataupun speaker nih. Nah ini ya, saya udah berada di baris keduanya nih. Dan saya tingginya 172 cm. Di sini legroom saya masih sangat jauh, headroom saya masih sangat jauh. Ya memang Panther ini memang terkenal lega ya dalamnya ya, dan juga nyaman dia suspensinya nih untuk si Panther ini ya. Dan di bagian decknya sendiri dia rata nih ya, di bagian bawah sini dia rata lantai. Dia nggak ada tunneling yang tinggi ya, seperti itu ya, dia rata nih. Kemudian untuk joknya sendiri di baris tengah ini atau baris kedua ini dia terbagi menjadi 60-40 untuk pelipatannya. Untuk headrestnya di sini juga lumayan besar dan sudah adjustable ya untuk headrestnya. Di sini nih ada armrestnya ya. Nah ini ya. Nah di sini dia sudah ada armrestnya nih. Jadi bisa dibilang untuk Panther Touring ini untuk kenyamanannya ini oke banget nih ya. Dari sisi mobilnya sendiri, dari sisi joknya ya atau fitur-fiturnya ini lumayan nyaman ya. Tapi memang untuk Panther sendiri memang dia tidak menjual fitur sih sebenarnya ya. Dia menjual kehandalan ya. Kemudian kita lihat ya untuk jok penumpang depan nih, dia sudah ada seat back pocket nih. Seat back pocketnya juga sudah ada dua ya, di bagian penumpang depan dan juga bagian pengemudi sudah ada. Kemudian di bagian bawah sini kita lihat ya, di sini dia sudah ada asbaknya juga nih. Nah oke ya, sekarang kita mau lihat nih akses ke baris ketiganya seperti apa nih. Nah caranya dengan melipat jok baris kedua ya, dia ada dua step pelipatannya. Yang pertama ini dulu ya, senderannya kita lipat nih. Nah seperti ini ya. Nah yang kedua yang ini ya kita lipat ya. Cuman ini lagi ada gangguan nih ya sepertinya. Kita langsung aja nih lompat ke jok baris ketiganya ya. Di sini yang saya rasakan duduk di baris ketiga ini masih lumayan sih, masih lumayan proper ya. Tinggal pengaturan kursi di baris keduanya aja nih ya. Kalau misalkan kalian kakinya rada panjang, tinggal dimajuin aja nih dikit ya. Tapi sih untuk overall sih masih lumayan oke sih, masih oke nih ya. Dan di sini dia pelipatan joknya full ya, dia nggak bisa terbagi. Dan di sini dia sudah ada headrest ya sebanyak 2 buah nih, yang lumayan tebal dan lebar ya. Tapi untuk di belakang sini dia belum dilengkapi dengan seat belt ya. Begitupun tadi di baris kedua dia belum ada seat beltnya. Seat belt hanya ada di bagian depan ya, bagian pengemudi dan bagian penumpang depan seperti itu. Di sini dia polos, tidak ada akomodasi apa-apa, hanya ada bahan fabric aja nih yang cukup besar ya. Begitupun di sebelah sini ya, dia hanya ada bahan fabric aja nih di bagian sini, dan ada kisi-kisi ya seperti ini. Nggak ada akomodasi apa-apa nih di bagian belakang sini. Untuk AC double blowernya sendiri dia ada di bagian sini nih untuk Panther Touring ya. Dan ini cukup unik juga nih menurut saya ya untuk si Panther ini, karena dia double blowernya terpisah. Ada yang di bagian belakang dan ada yang di bagian depan. Kemudian di tengah sini dia ada pengaturan speed fan-nya ya, sampai 3 pengaturannya. Ini yang tadi saya bilang, ini unik untuk AC double blowernya, karena di bagian depan dan belakang dia memiliki sisi masing-masing ya untuk AC-nya. Nah, untuk penumpang di baris kedua, dia ada di bagian depan sini kisi-kisinya. Jadi nyemburnya nih ke arah belakang kepala ya, kalau yang duduk di jok baris kedua. Nah, tetapi untuk penumpang yang duduk di jok baris ketiga ini lebih nyaman ya, karena dia kisi-kisinya memang berada di depan, mengarah dari depan ya. Kemudian untuk lampu kabinnya sendiri di Panther Touring ini dia terdapat 2 buah lampu kabin ya. Yang pertama dia ada di bagian depan, yang kedua dia ada di bagian paling belakang nih atau baris ketiga nih. Modelnya seperti ini. Dan ini sudah diganti LED ya, karena dia originalnya itu dia masih menggunakan bohlam kuning biasa. Nah lanjut lagi ya, sekarang kita lihat akomodasi dari bagasinya nih. Bagian belakang seperti apa ya. Ini dia membukanya pintunya ke samping ya, memang seperti ini untuk Panther Touring. Untuk door trimnya dia modelnya seperti ini. Dia hard plastik ya di sini, bagian atas ini. Di sini dia ada speaker, ada handle pintu, ada pegangan ya, yang fix seperti ini.
Dan di bagian bawah sini dia ada tempat untuk air wipernya nih, untuk ngisi air wiper dari sini ya, dibuka nih tutupnya. Nah kemudian ini adalah akomodasi bagasi dari Panther Touring seperti ini. Masih lumayan sih ya, masih ada space nih segini ya. Dan ini yang tadi saya bilang kalau ingin melipat dia full ya, belum bisa terbagi. Melipatnya masih full ke depan semua arahnya. Di sini kalau kita lihat di bagian pintu belakangnya ini Panther Touring ini dia ada handle nih untuk membuka dari dalam, dan ada handle ini juga ya untuk mendorong dari dalam ya, atau menutup dari dalam ya, seperti ini ya. Nah sedangkan joknya sendiri untuk Panther Touring ini dia ngadep depan kan ya. Nah seharusnya kan yang duduk di baris ketiga ini dia keluarnya kan ke sana, ke depan ya. Nah ini menurut saya mungkin karena Panther Capsule ini dia ada tipe yang jok baris ketiganya ini dia menghadap hadap-hadapan ya, kayak di angkot gitu ya, ada hadap-hadapan. Nah mungkin basicnya dari situ untuk pintu belakangnya. Jadi si Isuzu ini dia males lah robah-robah lah pintunya ya. Untuk touring udah disamain aja sama yang tipe yang biasanya gitu, atau kalau saya nggak salah itu tipe LM ya. Ketika ditempatkan di Panther Touring jadi agak sedikit aneh nih. Nah itu tadi ya, kita udah sedikit ngebahas Isuzu Panther Touring tahun 2002 ini ya. Kita tadi udah bahas dari sisi eksterior, interior, fitur-fiturnya apa aja, mesinnya seperti apa ya, dan sedikit isu-isunya tentang mobil ini ya seperti apa. Overall unit yang kita review di episode kali ini masih oke banget nih ya. Dilihat ya dari catnya, dari emblem-emblemnya, dari interiornya semuanya masih rapi dan masih bawaan dari pabriknya seperti itu. Dan buat kalian nih yang lagi pengen nyari mobil keluarga yang lega, nyaman, bermesin diesel, nah mungkin ini bisa dijadikan salah satu pilihan ya. Isuzu Panther Touring tahun 2002. Nah tadi ya seperti yang di awal saya bilang, jika kalian suka dengan model touring seperti ini tapi kurang suka dengan mesinnya, mungkin bisa pilih alternatif lain ya. Itu tadi ya Chevrolet Tavera. Nah itu dia mirip-mirip tuh, bisa dibilang kembar sih ya, kembar siam, cuman beda mesin aja seperti itu ya. Dan buat kalian juga nih jangan lupa ya dicek nih buat kalian yang pengen nyari mobil diesel ya, khususnya ya tadi ya yang tadi saya bilang, periksa ngobos atau tidak ya, seperti itu, karena itu memang lumayan menguras budget tuh ya untuk biaya reparasinya seperti itu. Oke, segitu aja review kita, sedikit review kita dari Autotune Indonesia. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Autotune Indonesia. Dan juga jangan lupa main-main ke Instagram kami di autotune.id. Saya Bimo, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.